Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizka Rangkuti, NIM 18020500143. Saya mahasiswi PGMI di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Thorndike pada materi volume kubus. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Baiklah, yang pertama yaitu biografi tokoh. Nama Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg 31 Agustus 1874, wafat di New York pada 9 Agustus 1949, dan istrinya bernama Elizabeth Moulton. Pendidikannya bermula di Warren, Harvard University, dan Columbia University. Karyanya yaitu Human Nature and the Social Order pada tahun 1940 dan Animal Intelligence pada tahun 1911 dan lainnya. Thorndike dalam teori belajarnya mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike ini disebut dengan teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Ciri-ciri belajar menurut Thorndike yaitu ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap sesuatu, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Selanjutnya yakni hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Dalam belajar, seseorang harus dalam keadaan siap, dalam artian seseorang yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap. Jadi, seseorang yang hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis. B. Hukum latihan atau law of exercise. Untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan demi merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Adapun latihan atau pengulangan perilaku yang cocok dan telah ditemukan dalam belajar, maka ini merupakan bentuk peningkatan eksistensi dari perilaku yang cocok tersebut semakin kuat, atau law of use. C. Hukum akibat atau law of effect. Thorndike mengemukakan jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulang dalam situasi yang mirip akan meningkat. Akan tetapi, bila suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan perilaku yang diulangi akan menurun. Kelebihan teori belajar Thorndike. 1. Dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. 2. Teori ini sering juga disebut dengan teori trial dan error. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. 3. Teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. 4. Membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Kekurangan teori belajar Thorndike. 1. Teori ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 2. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. 3. Terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka disamakan dengan hewan. 3. Memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. 5. Karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar. Implementasi teori Thorndike dengan materi kubus. Adik-adik pasti bertanya, apa itu kubus? Kubus adalah bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rumus volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tingginya.
Namun karena panjang, tinggi, dan lebar dalam kubus adalah sama, maka volumenya adalah hasil kali ketiga sisinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Nah, di sini ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Jadi di sini yang ditanya yaitu volume kubus. Nah, yang mana cara mencari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan 6 dikali 6 dikali 6, yang mana jawabannya yaitu 216 cm pangkat 3. Jadi volume kubus tersebut yaitu 216 cm pangkat 3. Nah, kegiatan yang tadi merupakan kegiatan stimulus dari seorang guru kepada siswanya. Di sini saya akan menampilkan seorang murid yang memberikan respon dari stimulus tersebut. Nah, di sini ada sebuah soal yaitu jika sebuah kubus memiliki panjang 5 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm, maka berapakah volume kubus tersebut? Nah, teman-teman, sekarang saya akan memberikan respon dari stimulus yang tadi yaitu dengan menjawab soal yang telah ada. Yang mana soalnya yaitu tentang volume dari kubus yang memiliki panjang 5 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, jadi yang pertama yaitu volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, yang jawabannya yaitu 125 cm pangkat 3. Jadi volume kubus yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi 5 cm sama dengan 125 cm pangkat 3. Cukup sekian penjelasan saya tentang teori Thorndike pada materi bangun ruang yaitu volume kubus. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.